Oke, jadi hari ini kita bahas tutorial 3 di MS Team kalau nggak tutorial 4 di MS Team kalau nggak salah udah ada bahan tutorial baru, saya lupa. Ya nanti kita lihat lah. Pokoknya hari ini dulu. Oke, saya bahas dulu yang biru ya seperti biasanya. Cuma beberapa soal, nanti kalian silahkan tanya yang lainnya. Boleh ditanyakan semuanya gitu ya kalau waktunya cukup sih. Cuma pilih dulu nanti pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya susah dulu gitu ya. Oke, kemudian nanti tolong saya ini pakai internet ITB. Kadang-kadang internet ITB itu cepat sekali, kadang-kadang juga tapi nggak stabil, suka tek putus gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, tolong saya di miss call ya oleh salah satu supaya saya tahu. Kalau nggak ada yang miss call nanti nggak tahu. Oke, nomor 2 dulu. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Jika limit X mendekati 4 dari Fx sama 0 dan limit X mendekati 4 dari Gx juga 0, maka pembagiannya tidak ada. Betul atau salah? Ayo, ada yang jawab dengan cepat. Salah. Kalau salah, contohnya apa? Berikan contohnya. Fx-nya apa? Yang limitnya 0 dua-duanya. Atau sama saya aja cepat ya. Misalkan apa? Kok tebal sekali, sebentar. Bentar. Contohnya ini. Tadi limit X mendekati 4 dari Fx harus 0. Ya saya cari aja X min 4 gitu kan. Ini Fx-nya 0 kan. Tadi apa sih pertanyaan soalnya? Pembagiannya tidak ada, salah gitu ya. Cari aja ini. Gx-nya saya ambil sama kan boleh. Nggak ada larangan. Ini Gx-nya. Ini juga 0. Tapi limit X mendekati 4 Fx dibagi Gx, kalau kita hitung limit X mendekati 4 X min 4 per X min 4, limit kan boleh dicoret ya, 1 gitu ya. Ya variasinya bisa macam-macam nanti. Ini dikalikan X pangkat 3 ditambah 1. Yang ini mungkin dibuat kali apa sin X, nanti limitnya jadi nggak selalu 1. Masing-masingnya 0, pembagiannya nanti ada limitnya. Oke. Tingkat nomor 2 dulu. Jika limit ini min 2, maka limit ini berapa? Ada yang udah tahu hasilnya? Nggak usah jalannya, hasilnya aja nanti kita cocokkan dengan hitungan saya. Halo. Ada yang tahu? Tanya dulu ah. 6 ya Pak. 6. Coba kita hitung ya. Gimana ngitungnya? Kita lihat gini. Limit X mendekati 3. Ini dibagi ini. Nah, bawahnya kan 0. Kalau atasnya enggak 0, pasti akan kemungkinan plus tak hingga, min tak hingga, atau tidak ada ya. Karena ini bukan limit sepihak. Kalau limit atasnya enggak 0, kemungkinan hasilnya plus tak hingga, min tak hingga, atau tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Karena gini. Kalau ini X mendekati 3, bisa aja terjadi kayak gini. Dan ini gini. Ini nggak ada. 1 plus dari kiri plus tak hingga, dari kanan min tak hingga. Jadi kalau demikian ini harus 0 ya limitnya yang saya lingkari. Soalnya kalau enggak 0, bilangan dibagi 0 pasti nanti mencapai plus tak hingga atau min tak hingga. Nah, jadi kalau dia hasilnya min 2, pasti
limit pembilangnya juga harus 0. Jadi limit X mendekati 3 dari fx min 6 harus 0. Kalau nggak 0 nanti jadi nilai takinga tadi. Karena 0, ya saya hitung limit X mendekati 3 fx min limit X mendekati 3 dari 6. Yang ini limit konstanta adalah 6, sehingga saya punya limit X mendekati 3 dari fx. Pindahkan ruas ya, ini 6-nya ke kanan jadi 6. Oke. Gampang ya? Kalau nggak paham nanya ya. Oke. Nomor berapa lagi? Pindah ke sini sekarang. Oh, nggak ada atasnya. Nomor 10. Ini sama aja ya, sama aja dengan yang barusan. Coba kita lihat. Persis sama logika berpikirnya. Limit ini 3. Penyebutnya 0. Berarti limit pembilangnya juga harus 0. Dengan alasan kayak tadi, kalau nggak 0 pasti nanti bisa plus hingga, bisa minta hingga, atau nggak ada ya, satu dari kiri dan kanan beda ya nggak ada. Kalau berarti ini supaya limitnya bilangan berhingga ini harus 0. Ya udah kayak tadi aja. Limit X mendekati 1, 5 fx min 8 harus 0. Limit X mendekati 1, 5 fx sama dengan dikurangi limit X mendekati 1, 8 sama 0. Yang ini kita keluarkan 5-nya. Yang ini. Jadi limitnya 8/5 itu ya. Lanjutkan sendiri. Oke, lanjut lagi. Nomor 16. Saya crop dulu. Oke, sini, masuk sini. Misalkan f continue pada interval 1, 5 dan persamaan fx6 hanya mempunyai 2 solusi, yaitu ini dan ini. Jika f2 8, jelaskan f3 besar dari 6. Oke, kita lihat. Kita gambar dulu ya. F continue sepanjang sebentar. Nilainya agak tinggi, itu 6 ya, udah agak bawah. Continue sepanjang interval 1. Kok nggak bisa nulis? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1 sampai 5 dia continue. Fx sama 6 hanya mempunyai 2 solusi, yaitu di X sama dengan 1 nilainya 6 ya. Sebentar, saya agak rendah bikinnya. 6-nya di sini ya. Di 1 dan di X sama dengan 4. 5, 4, 3, 2, 1. Di X4 juga 6. Ini. Fx sama 6 mempunyai solusi, yaitu X-nya 1 dan X-nya 4. Nilai Y-nya jadi 6 fx-nya. Jika F2 8, F2 8 di sini. 8. Ini F2. Jelaskan F3 lebih besar dari 6. F3 kita nggak tahu. Mungkin nggak kecil, F3. Ini yang ditanya, jelaskan ini. Kita lihat. F3 pasti bukan 6 ya. Kenapa? Karena tadi dibilang persamaan fx sama dengan 6 hanya mempunyai solusi, yaitu x-nya 1 dan 4. Jadi artinya apa? F1 6, F4 6. F3 nggak mungkin 6 karena hanya 2 yang memenuhi itu.
Karena ini saya kasih bintang ya. Bukan deng, bukan itu alasannya. Karena inilah kalimat ini ya. Kotakin. Karena kalau di ujian esai harus ditulis rapi ya, jangan di kotak-kotak bulat gitu kayak saya. Karena bintang. Kalau F3 mungkin nggak kecil 6? Apa yang terjadi kalau F3 lebih kecil 6? Jika F3 lebih kecil 6, jadi nilai fungsi di 3 lebih kecil 6. Misalkan sekian. Apa yang terjadi? Itu nggak mungkin tuh. Kenapa nggak mungkinnya? Harus dijelaskan. Kalau nanti ini nggak mungkin, ya berarti F3 harus lebih besar 6 gitu ya. Halo, ada yang bisa kasih ide? Hubungannya dengan nilai antara bukan, Pak? Betul. Ya. Gimana menjelaskannya? Jika ini akibatnya apa? Maka apa? Atau jangan maka, atau apalah kalimatnya terserah. Jika F3 kurang dari 6, maka dia tidak berada di antara 6 dan 8, Pak. Di antara 6 dan 8. Ya, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa kalau F3 kecil 6 itu kita harus menjelaskan ini enggak mungkin terjadi? Gimana menjelaskannya? Pakai teorema nilai antara. Kita lihat gini. Gimana melihatnya? Berarti F-nya jadi tidak kontinu ya, Pak? Enggak, F-nya mah kontinu. Kenapa jadi enggak kontinu? Nah, kita lihat. Saya pakai kalimat yang lebih bagus ya. Andaikan F3 kecil 6. Nanti pengandaian ini salah ternyata gitu. Nah, saya punya apa? F2 sama dengan 8, diketahui di soal kan? F3 kecil dari 6. Pilih W berapa? Pilih W sama dengan 6. Boleh kan? Jelas W di antara F2 dan F3 kan? F3-nya kecil 6, F2-nya ini lebih besar dari 6. Pilih di antaranya boleh. Menurut teorema nilai antara, ada C di antara ini dan ini, 2 dan 3, sehingga FC sama dengan W sama dengan 6. Nah, ini nggak boleh. Karena apa tadi? Solusi dari Fx sama 6 hanya di 1 dan di 4. Kalau gini, di 1 nilainya 6, di 4 6 itu dari soal. Ada C lain, di mana FC-nya 6. Ada titik C lain, nggak tahu di mana itu. Nilainya 6 juga, nggak boleh ini. Menyalahi yang diketahui. Nah, ini bertentangan dengan kondisi Fx sama dengan 6 hanya dipenuhi oleh X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Yang di antara 2, 3 ada yang gini, nggak boleh nilai fungsinya jadi 6. Jadi, kalau ada pertentangan gini, jadi nggak mungkin gitu. Jadi pengandaian bahwa
F3 kecil 6 tidak mungkin. Nah, kita lihat tadi F3 bukan 6, pengandaian ini nggak mungkin, karena kalau ini pengandaiannya benar, maka di sini nggak akan terjadi ini boleh-boleh aja, ternyata nggak boleh. Jadi haruslah kondisinya, jadi haruslah F apa tadi 3 itu lebih besar dari 6. Begitu. Paham tidak? Sebentar. Kurang ahli nih tangan. Begitu. Ya. Nah, yang seperti ini namanya bukti dengan kontradiksi. Jadi kita anggap berlaku ini sampai bawah, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya berarti ini nggak mungkin. Karena kalau ini diandaikan benar, harus ada C yang memenuhi FC sama 6. C-nya di antara 2, 3. Tapi di soal diberikan nggak boleh. Fx sama dengan 6 tuh hanya boleh di F1 dan di F4. Nah, ini nggak gitu. Jadi pengandaiannya nggak mungkin. Oke, paham tidak? Nah, Saya mau bertanya. Silakan. Untuk FC sama dengan W sama dengan 6 itu sebenarnya itu permisalan ya Pak ya? Bukan permisalan. Saya berdasarkan ini, pengandaian ini, saya akan menunjukkan bahwa itu nggak mungkin. Nah, gimana nggak mungkinnya? Nggak mungkinnya, saya hitung tadi F2 sama F3. 1 kecil 6, 1 lebih besar dari 6. Nah, ini sengaja milih ini nih. Sengaja milih W sama dengan 6. Oleh teorema nilai antara dijamin ada titik C sehingga FC sama 6. Ini dikontradiksinya. Ini nggak boleh juga karena di soal dibilang yang nilai fungsinya 6 hanya di 1 dan 4 aja. Ini ada titik C lain gitu. Kenapa saya nggak milih misalkan ini 7? Boleh, 7 juga jalan ini ya. Nah, ini 7 jadinya. Gitu. Kalau gini, nggak ada kontradiksi, ya nggak apa-apa. FC-nya 7. Di antara 6 dan 8. Nah, tapi saya nggak mengarah, jadi nggak menunjukkan bahwa ini jadi nggak mungkin gitu. Saya harus menunjukkan ini harus jadi nggak mungkin. Kalau gini ya oke aja gitu. Nggak ada kontradiksi. Jadi saya nggak mencapai tujuan bahwa harus besar 0. Ternyata kecil 0 juga boleh gitu ya. Kalau milih W-nya. Nah, saya pilih yang 6 supaya dengan memilih 6 ini tidak boleh. Ini sebuah yang mustahil. Gitu. Supaya ini tersangkal. Oke? Terima kasih Pak. Oke ya. Nah, lanjut lagi. Udah mau habis ya? Asik. Ini mah udah pernah di kuliah juga, udah sering ya, tapi ya diulang lah. Tunjukkan persamaan berikut mempunyai solusi. Nah, oke. Saya salin soal ininya aja, persamaannya aja. Oke. Nah, tunjukkan bahwa persamaan ini punya solusi di antara 0 dan 1. Jadi ada titik C sehingga memenuhi E pangkat C sama dengan 3 min 2C. Kembali kalau teorema nilai antara, saya transformasi supaya soalnya menjadi mencari akar. Ini ada satu fungsi sama dengan fungsi yang lain. Supaya menjadi akar, saya kurangi, saya bentuk.
bentuk fx sama dengan e pangkat x dikurangi 3 ditambah 2x. Fungsi yang kiri kurangin kanan atau kanan kurang kiri sama aja. Kemudian saya coba ini ujung, mungkin A dan B-nya ini mungkin gitu ya. Diharapkan satu positif, satu negatif. Coba kita hitung. Oh ini jelas dulu. F kontinu ya. Kemudian saya hitung F0, E pangkat 0 min 3 ditambah 2 kali 0 sama dengan E pangkat 0 itu 1 dikurangi 3 tambah 0 sama dengan min 2 kecil 0. Yang penting mah tandanya. Angkanya nggak penting. F1 E pangkat 1 min 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan E min 3 tambah 2 jadi min 1 ya. E itu 2,7 sekian kan ya. 718289432 ngarang saya belakangnya. Saya hafalnya sampai situ aja. Ini jelas besar 0 ya. Nah, saya punya fungsi satu negatif di satu titik negatif, di satu titik lagi nilai fungsinya positif. Pilih W. Kenapa W-nya milih 0? Karena mau menunjukkan si F ini punya akar. Kenapa nggak milih W-nya 0,5? 0,5 juga di antara ini nih. Karena ini E kurang 1 kan sekitar 1,7. Pilih 0,5 W-nya boleh, tapi nggak menuju ke solusi kita nanti. Langkahnya betul semua, tapi nggak menuju solusi, ya buat apa? Pilih W0. Maka menurut teorema nilai antara ada titik C di antara ini 0 dan 1. 0 dan 1 sehingga F C sama dengan W sama 0. Saya kembalikan ke sini. FC-nya berarti E pangkat C min 3 ditambah 2C sama 0. Saya kembalikan ke bentuk soal semula ini untuk menunjukkan dia punya solusi. Jadi E pangkat C sama dengan 3 min 2C. Nah, ini adalah C. C adalah solusi. Solusi dari persamaan E pangkat X sama dengan 3 min 2X. Yaitu berapa X-nya supaya terpenuhi ini? Yaitu X-nya sama dengan C. C-nya kita nggak ngitung di teorema nilai antara, hanya menunjukkan ada. Berapanya belum dihitung. Teorema nilai antara secara umum tidak memberikan hitungan berapa nilai C-nya. Hanya menjamin pasti ada, dijamin. Nanti mencari C-nya pakai metode yang lain. Kita belum belajar. Begitu ya. Oke. Selesai saya. Kalian silahkan tanya. Boleh loncat-loncat. Boleh nanya tutorial yang lalu. Mana aja tanya. Saya mau nanya nomor 3. Ya, sebentar. Lihat dulu. 3, ya. Oke. Nomor 3. Kenapa kesulitannya? Coba kita lihat. Tiap kali ukurannya harus digede-kecilin ya. Jika fx sama dengan itu, interval yang memuat C sehingga FC 1000 adalah, tinggal kita hitung aja ini. Perlu kalkulator ya. Coba, kalau saya hitung F 8pi berapa? Sama dengan 8pi kuadrat ditambah 10 kali sin
8pi ini 0, jadi tinggal 8pi kuadrat. Saya perlu kalkulator. Saya pakai apa ya? GeoGebra itu. Ya, GeoGebra aja lah yang ringan. Oke, saya mau ngitung 8pi dipangkatkan 2 ya. Bentar, masih muter-muter ya. 8 kali pi gitu pangkat 2 tadi itu ya. 631. Oke, kita lihat. Sama dengan 631. F 9pi berapa? 9pi kuadrat ditambah 10 sin 9pi. Sin ini selalu 0 ya, kelipatan pi itu. Jadi 9pi kuadrat. Saya lagi pakai GeoGebra. Mana GeoGebranya ngilang? Kok nggak mau diambil? Nah, ini. Ganti ini dengan 799. 799. Nah, coba kita lihat ya, gini. Nanti yang lain polanya sama aja. Di 8pi nilainya 631. Di 9pi nilainya 799. Nah, kalau saya mau menerapkan teorema nilai antara lagi sekarang ya, berarti apa? Setiap saya milih W di sini, setiap saya milih W, pilih W berapalah yang di antara situ, misalkan 650 gitu ya. Jelas W di antara F8pi dan F9pi. Jadi boleh milih itu. Pilih 700 juga boleh. Nah, menurut teorema nilai antara ada C, sehingga FC sama dengan W sama dengan 650. Semua langkahnya betul, tapi nggak menuju ini kan? Ah, pilih aja sekarang di sini saya ganti 10.000, boleh nggak? Nggak boleh. Karena 10.000 nggak berada di antara ini. Nah, nggak bisa. Supaya bisa milih 10.000 gimana? Harus yang nilai angka ininya dan ininya mengapit 10.000. Ya, dikira-kira dari sini saya. Mungkin saya pakai yang belakang dulu ya. 11pi sama 12pi dihitung kayak gini. Nilai fungsinya. Hitung lagi coba, 11pi. 11pi. Ini kemungkinan 11pi udah lewat dari 10.000. 12pi kemungkinan lebih lewat lagi, kan ini fungsi kuadrat yang dominan. Jadi saya nggak mau pakai ini yang 10. Kalau 10pi coba ya. 10 kali pi kurung pangkat 2. Nah, 10pi nilainya segini. Berapa tadi angkanya? 10.000. 10.000 berarti harus lebih gede lagi dari ini ya. Berarti kalau 12pi coba. 12 kali pi kurung pangkat 2. Loh, ini juga masih di bawah 10.000. Nah, ini soal kemungkinan salah nih. Ini 1.000 nih kayaknya. Pokoknya yang nilai fungsinya mengapit nilai 10.000. Ini enggak nih. Saya ganti aja ya, ini kayaknya salah nih. Harusnya 1.000, tapi ini kejauhan. Coba saya cari lagi yang 9pi. 9pi.
apa? Iya ya. Oh iya ya. Yuk nuhun. Kalau 9 pi 9 kali pi, atau saya salah ngitung fungsinya, pangkat 2. Nah, baru kelihatan. Tadi 10 pi segini, 11 pi segini. Yang ini ya yang ngapit ya. Kalau angkanya 1000 ya, jangan 10.000, ini 1000. Jadi saya ulangi nulis. Kalau F berapa tadi? 1000 itu di antara 10 pi dan 11 pi. F 10 pi sama dengan 986, koma titik-titik. F 11 pi sama dengan 1194, koma sekian. Nah, di sini saya bisa pilih W-nya sama dengan 1000 gitu ya. Jelas 1000 di antara ini dan ini. Nanti menurut teorema nilai antara ada C, sehingga FC sama dengan W sama dengan 1000. Gitu. Jadi intervalnya adalah 10 pi sama 11 pi yang ini. Ininya 1000 ya, 1000. Kalau 10.000 nggak bisa, ini harus digedein lagi nih. Karena di 12 pi aja nilainya masih di bawah 10.000. Jauh. Gitu. Yang penting paham kaliannya ya. Paham nggak yang nanya tadi? Halo? Paham, Pak, makasih. Ya, ganti tolong soalnya jadi ini ya. 1000. Paham, Pak, makasih. Kalau sin-nya ini tadi nggak saya hitung karena sin 8 pi, 9 pi, terus semua sin-nya itu 0 semua di ujung-ujung interval ini. Nah, lanjut lagi. Silahkan tanya. Mau nomor berapa? Nomor 13, Pak. Mau nomor 13. Nomor 13, Pak. Mau nomor interpretasinya belum tentu saya tahu ya, tapi coba aja. Dari namanya drug resistance, mungkin kebanyakan itu akan jadi kebal gitu ya, nggak manjur lagi si obatnya mungkin nanti coba kita lihat aja dulu. Kalau interpretasi kadang-kadang saya juga nggak paham karena harus orang di bidangnya. Tapi yang sederhana kalian harus suka keluar di ujian. Telah diketahui bahwa jika P adalah frekuensi resistensi gen saat ini dalam model penyebaran resistansi terhadap obat, maka frekuensi resistansi terhadap obat pada generasi berikutnya adalah ini. Resistansi pada generasi berikutnya. Ya, pada anaknya, nanti pada cucunya gitu ya, per generasi. Hitung limit ini, ngitungnya bisa nggak? Hitung limit P menuju tak hingga P kuadrat min 2P per P kuadrat min 2. Oke. Dibagi pangkat tertinggi ya kayak biasa. Limit P menuju tak hingga dibagi P kuadrat 1 min 2 per P per dibagi P kuadrat 1 min 2 per P kuadrat 1 gitu ya. Nah, berikan interpretasinya. Kalau frekuensi resistensinya 1 artinya apa ya? Nggak ngerti saya. Kalian farmasi yang tahu. Frekuensi resistensinya. Frekuensi resistensi itu apa juga nggak tahu saya. Frekuensinya nggak tahu lah interpretasinya saya. Ya. Sampai sini aja ngitung limitnya.
Artinya kalau jangka waktunya panjang, generasi ke generasi, udah 100 generasi itu ya, saking nggak tuh nggak ada. Pokoknya ini bayangannya kalau sangat besar, berarti frekuensi resistansinya 1. Itu artinya apa? Nggak tahu deh ya. Oke, lewat aja. Silakan yang lainnya. Pak, mau nomor 7 dong, Pak. 7. Pak, mau nomor 7 dong, Pak. Gampang sekali gimana? Udah di-update gitu ya, pakai prinsip update lah pasti. Coba. Ini gedein lagi. Jika G di antara dua fungsi itu diberikan ya. Ini udah diketahui, jangan dicari-cari lagi kenapa ini udah diberikan fungsi G di update ini. Hitung limit ini. Hitung aja pengapitnya. Kalau hasilnya sama ya kita beruntung. Kalau hasil limitnya beda ya kita harus cari akal lain. Nih. Limit X menuju 1 dari 2X 2. Yang ini kalau di ujian jangan dipanah-panah di bulat-bulat gini ya, hitung aja, tulis aja limit X itu. X menuju 1 dari X pangkat 4 min X kuadrat ditambah 2 sama dengan 1 dikurangi 1 tambah 2 sama dengan 2 juga ya hasilnya. Nah, sama. Kalau sama, bahagia sekali kita. Menurut prinsip update, maka limit X mendekati 1 dari GX langsung nggak usah dihitung-hitung lagi ya, sama dengan 2. Kalau beda, ya berabe, kita harus cari cara lain. Tapi kalau soal ini, kalau beda, cara lain juga nggak ada kayaknya. Harus soalnya mengarah sama. Oke, ada lagi? Bapak mau nanya nomor 18. 18. Bapak mau nanya nomor 18. Ini mah sama dengan yang naik gunung. Saya ulang ya, nggak apa-apa. Saya ulang. Harus diambil segini sama saya supaya nggak kepotong. Bu Hani. Bu Hani tuh ngajar biologi ya. Dia tuh wakil dekan sumber daya FMIPA yang ngurusin pegawai dan urusan uang. Dahulu sekali Bu Hani itu jadi tutor saya. Dahulu, sekarang udah jadi bos saya. Pada hari Senin pukul 7 pagi Bu Hani pergi ke puncak Gunung Merapi dan sampai di sana pukul 17. Oke. Enggak sesuai dengan kondisi yang benar ya. Kalau ke Gunung Merapi harusnya malam, nanti subuh-subuh ngelihat matahari terbit. Tapi ini mah namanya juga Bu Hani mau olahraga aja. Oke, kita lihat kayak kemarin. Ini waktu. Ini ketinggian. Ketinggian Bu Hani. Naik Gunung Merapi. Pukul 7 pagi, sebutlah di sini pukul 7. Bu Hani ada di mana? Di kaki gunung ya, baru pergi. Di kaki gunung di sini. Bu Hani. Ketinggiannya 0 kaki gunung. Kemudian dia pergi naik dengan berjalannya waktu ke kanan, tentunya ketinggiannya bertambah sampai pukul 17 dia ada di puncaknya. Katakan puncaknya Merapi setinggi L. Ya. Jadi pukul 17 dia posisinya setinggi L. Ya. Miring. 17. Ini setinggi L. Jalannya nggak tahu Bu Hani, mungkin jalannya dari sini pelan cepet kita nggak tahu lah, pokoknya nyampe gitu ya. Nah, kita bentuk fungsinya waktu naik, kita namakan fx.
asumsinya gerakannya kontinu. Kalau nggak kontinu, nggak bisa dikerjakan pakai teorema nilai antara nanti. Besoknya pukul 8 pagi Bu Hani mulai berjalan menuruni gunung. Sebenarnya pukul 8-nya di sini ya, beda 24 jam. Tapi ini mau lihatnya seolah ngelihat jam tangannya, oh jam 8. Sebenarnya beda 24 jam dengan ini pukul 8. Pukul 8 Bu Hani turun. Jadi pukul 8 dia ada di puncak gunung. Nih pukul 8 ada di sini. Turun lewat jalan yang persis sama sampai di kaki gunung pukul 15. Katakan 15 di sini. Dia sampai di bawah sini. Nah, misalkan perjalanan turunnya seperti ini. Gitu ya. Nah, turun sana dia gerakannya. Ya, gerakannya ke kanan karena waktunya bertambah ke kanan. Gunakan teorema nilai antara untuk membuktikan bahwa ada satu posisi, ini posisinya tuh potongannya pasti, pada lereng gunung yang dilalui Bu Hani, sehingga pada saat naik dan turun, waktunya tepat sama. Sebenarnya beda 24 jam, tapi kalau dilihat di jam tangannya, ya kalau ini katakan jam 10, waktu pergi jam 10, waktu turun juga jam 10, di ketinggian yang sama. Oke, saya misalkan ini waktu turun GX gitu ya, fungsinya, fungsi perjalanannya. Jangan X, ini T kan ya waktu. Sorry. Ini yang naik, saya namakan FT, ketinggian Bu Hani saat naik, dan waktu turun, ini saya namakan GT, variabelnya T. Nah, bagaimana menunjukkan itu? Kita lihat. Bentuk. Saya mau menunjukkan ada akar. Jadi bentuk HX itu sama dengan fungsi saat naik. Jangan X lagi, T. HT, FT, min GT. Asumsinya F dan G-nya kontinu sehingga H-nya juga kontinu. Gerakannya dianggap kontinu gitu ya. Nah, tunjukkan aja si H punya akar. Kalau si H punya akar, berarti nilai ini dan nilai ini sama. Balik kayak kemarin. Saya hitung H8 sama dengan F8 dikurangi G8. F8 setinggi ini. Jadi di sini tulis dulu, misal tinggi gunung itu L ya. Jadi ini, salah. F8 fungsi F. F8 nggak tahu kita. F8 nggak tahu, tapi belum sampai puncak gunung. F8 dikurangi G8 ada di puncak gunung, mau turun kan besoknya. Min L. Ini menjadi kecil 0 ya. Karena F8 waktu naik belum sampai puncak, kurang dari L. H berapa lagi? 15. F15 min G15. F15 nggak tahu juga. G15 0. Dia nyampe di bawah. Nah, pilih W sama dengan 0. Di antara ini, boleh ya. Kenapa pilih W 0? Karena mau menunjukkan H punya akar. Oke. Jadi, sebentar saya mau geser. Menurut teorema nilai antara, ada, nggak usah C terus lah, ada T1 gitu, di antara 8 dan 15, di antara 8 dan 15, sehingga F T1 sama dengan W sama 0. Kembalikan ini F-nya ke definisi ini. Aduh, salah lagi. Sorry, bukan F ya. H.
Fungsinya H kan yang lagi kita olah. Kalau ini benar, H8, F8, min G8. Ini benar. Ini juga benar. Oke, HT1 saya kembalikan ke sini. FT1 min GT1 sama 0. Atau FT1 sama dengan GT1. Ada ya, T1-nya ada nih. Ada. Dijamin terminal antara. Nah ini lihat. Saat naik, jam sekian, nilainya FT1. Saat turun, ini ketinggiannya juga sama. Jamnya sama, nilai fungsinya sama. Ketinggian saat naik dan ketinggian saat turun sama. Itulah yang diminta di soal. Oke, ini mengulang yang di contoh di diktat. Silahkan ada lagi. Kalau nggak ada, saya akan lanjut kuliah nih. Bahan kita rasanya ketinggalan dikit. Atau nggak usah lah. Nggak usah lah, nggak usah. Mau nomor 14, Pak. 14 yang mana? Pak, mau nomor 14, Pak. Oh, oke. Hitung aja. Asal kalian kontinu itu nilai fungsi sama dengan nilai limitnya. Gitu ya. Itu kuncinya. Coba kita hapus dulu. Nah, sebenarnya yang masalah kan kalau kontinu itu menyangkut limit dan nilai fungsi. Nilai fungsi sih gampang. Nilai limit yang masalah di 2 aja ya. Nah, ini dimintanya kontinu di seluruh R. Kita lihat aja yang udah pasti kontinu dulu. Yang udah pasti kontinu itu yang di luar 2. Kenapa? Coba kita lihat. Untuk X yang kecil dari 2, Fx-nya selalu Cx kuadrat ditambah 2x. Ini udah kontinu. Karena polinom. Polinom kontinu di seluruh R. Atau kalau dapat definisi sekian ya kontinu di sini. Satu lagi, untuk X besar 2. Sama dengan 2-nya jangan diikutkan. Karena limitnya menyangkut limit kiri kanan nanti. Jadi hanya yang besar 2. Fx-nya selalu X pangkat 3 min Cx. Ini udah kontinu karena polinom. Nah, yang belum diperiksa tinggal di X sama dengan 2. Di X sama dengan 2 kita periksa. Untuk X sama dengan 2, kita cari berapa C-nya supaya dia juga kontinu. Kenapa supaya kontinu? Karena ingin kontinu di seluruh bilangan real. Ya. Jadi saya paling gampang periksa F2 dulu. F2, kalau F2 betul-betul di 2. Nah, di 2 betul-betul yang berlaku ini sama dengannya. Sama dengan 2 pangkat 3 min C kali 2. Sama dengan 8 min 2C. Kemudian limitnya di 2 saya harus pakai limit kiri kanan ya. Karena di kiri 2 dan di kanan 2 beda definisinya. Jadi saya hitung limitnya. Limit X mendekati 2 dari kanan dulu boleh, kiri dulu boleh ya. Limit X mendekati 2 kanan. Kalau 2 kanan pakainya ini fungsinya. Gitu kan? Ngitung limit ya biasa aja, kalau nggak ada masalah masukkan. 2 pangkat 3 8 min C kali 2 min 2C. Limit kirinya Fx sama dengan limit X mendekati 2 kiri. Yang kiri 2 kita pakai aturan ini, karena ini kurang dari 2. Cx kuadrat ditambah 2x sama dengan, hitung limitnya, 2 kali 2, 4c ditambah 4. Nah, supaya F kontinu di X sama dengan 2, ini harus sama semua kan? 8 min 2C sama dengan 4 ditambah 4C ya. Salah hapus.
4C ditambah 4. Ya udah ketemu C-nya. Apa ini? Min 2C. Ke kanan jadi 2C sama dengan 4C sama dengan 2. Beres. C sama dengan 2, maka dia menjadi kontinu di 2. Jadi kontinu di semua bilangan real. Begitu. Kalau penjelasan saya masih belum paham, tanya lagi ya. Jangan diam aja. So, mana lagi? Kita nanti kalau hari ini selesai lebih cepat, besok kuliahnya lebih lamaan dikit ya. Kecuali bahannya udah terkejar. Kalau belum kekejar nanti agak lamaan dikit. Yang matematik A gawat, saya salah melihat minggu, jadi ketinggalan hampir 3 jam saya. Oke, ada lagi? Pak, ini nomor 8A. 8A. Udah dikasih tahu pakai Pak, prinsip ini nomor Apit. 8A. Ini di diktat juga ada, mirip. Coba ya. Ctrl A, del, Ctrl V. Limit itu. Kita lihat bahwa kalau X mendekati 0, cos 2 per 0 itu nggak ada nilainya. Kita nggak bisa menentukan gitu ya. Nah. Jadi gimana? Coba pakai prinsip Apit. Cos 2 per X kan paling gede 1 ya. Paling kecil min 1. Itu ide mencari pengapitnya. Kemudian saya kalikan X pangkat 4. X pangkat 4 kan selalu positif. Ya. Untuk X nggak 0. Karena limit itu kan X-nya, X sama 0-nya nggak diikutkan. Jadi boleh saya kalikan X pangkat 4. Semua. Karena bilangan positif X pangkat 4-nya. Kalau bilangan positif, ini persamaan nggak berubah. Udah, tinggal dihitung kayak tadi, limit pengapitnya. Min X pangkat 4 dihitung 0. Limit X mendekati 0, X pangkat 4 sama 0. Nah, ini dan ini sama. Menurut prinsip Apit, limit X mendekati 0, udah nggak usah dihitung lagi, langsung nyimpulkan sama. Gitu. Ya. Ada lagi? Nomor 4, Pak. 4. Mana 4? Nomor 4, Pak. Nomor 4. Oke. Saya crop dulu ya. Ini? Oh ya, gampang. Coba. Oh ya, crop aja dengan jawabannya. Ctrl A, del, Ctrl V. Begitu. Oke, kita lihat ya. Limit X menuju 9, E pangkat Fx ditambah Gx. Apa susahnya? Karena nggak ada masalah ya masukkan aja. E pangkat X menuju 9 dari Fx kan 3. Limit X mendekati 9 dari Gx kan 1. Sama dengan E pangkat 4. Ini. Udah, cuma gitu. Nah, jadi bingung ya. Boleh juga kalau mau dirinci sama dengan limit X menuju 9 dari karena E pangkat itu fungsi kontinu. Kalau fungsi kontinu tuh limitnya bisa masuk ke fungsinya. Limit X menuju 9 Fx ditambah Gx. Kalau mau dirinci lagi menjadi limit penjumlahan gitu ya. Kalau fungsi kontinu tuh limitnya bisa masuk. E pangkat tuh
karena E pangkat X kontinu, kalau dilimitkan, limitnya tuh boleh dihitung di sininya. Limit yang di sini pindah jadi limit ininya aja. Karena apa? Kalau kontinu, saya punya gini. Limit X mendekati C dari fx, nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, kalau dia kontinu ya, ini kalau kontinu. Sehingga apa? Ini saya bisa ganti gini, limit X mendekati C fx sama dengan f dari C ini adalah limit X mendekati C dari X. Gitu. Jadi seolah ininya masuk ke dalam sini gitu ya. Limitnya ini masuk ke dalam sini. Itu yang saya lakukan kalau pakai ini. E pangkat fungsi yang kontinu, jadi limitnya boleh masuk ke sininya ya. Oke. Tapi cara langsung gini juga udah betul. Ada lagi? Silahkan. Makasih, Pak. Hah? Apa? Udahan? Bapak tadi, makasih, Pak. Makasih, Oh, Pak. iya. Oh, mau nomor 12, Pak. Nomor Enggak, Pak, 12. tadi. Mana Makasih, nomor Pak. 12? Oh, mau nomor 12, Pak. G3. Ah, hitung aja limitnya masukkan, nanti juga nongol. Jadi oke. Hapus. Sini. Oke. Jika F dan G kontinu dengan F3 5 dan limit ini 5, hitung G3. Ingat. Nah, coba saya jalankan ini aja, limit X mendekati 3 2fx min gx sama dengan 5. Ini yang kiri saya pecah-pecah menjadi 2 limit X mendekati 3 dari fx dikurangi limit X mendekati 3 dari gx, gitu kan? Sama dengan 5. Limit limit ini karena kontinu, nilai limit sama dengan nilai fungsi di 3 kan? Ini. Nilai limit di 3 sama dengan nilai fungsi di 3 karena F-nya kontinu. 2 kali F3. Fungsi G juga kontinu. Jadi limit fungsi G di 3 sama dengan nilai limit di 3 sama dengan nilai fungsinya di 3. Kenapa saya gini kan? Karena ini, pertanyaan ini. Saya ubah jadi G3. Nah, ini tinggal masuk 2 kali 5 min G3 sama dengan 5. G3 sama dengan berapa? 5 ya. Serba 5. Begitu. Jadi di sini kuncinya ya nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nilai limit sama dengan nilai fungsi. Oke, ada lagi? Sudah jam 12, kalau mau udahan boleh? Coba saya mau ngetes yang atas. Benar salah nih, susah nih. Soal benar salah nanti di ujian bisa diubah jadi soal isian atau pilihan. Nomor E saya yang nanya. Jika limit F tak hingga, limit G juga tak hingga, maka limit F dikurangi G 0, betul nggak? Benar nggak? Kalau salah, harus bisa memberikan contoh. Nih F-nya ini, nih G-nya ini. Apa F-nya? Salah. Saya bawa ini serombongan. Yes. Untuk mempertajam teori ini bagus rombongan ini. Ini materi antaranya lewat ya. Kalau salah berikan contoh. Harus bisa memberikan contoh bahwa pernyataan itu salah gitu. Yang mana tadi? Yang D dulu ya.
Yang E. Contohnya apa? Fx-nya apa? Gx-nya apa? Halo? X-nya X per X minus 4, Pak. X per X minus 4. Gx-nya? X-nya X per X Ini minus mah nggak 4, boleh. Pak. Limitnya nggak tak hingga. Ini limitnya 1. Limit fx-nya harus... ya betul. Betul. Ini boleh. Nggak boleh, deh. Karena apa? Limitnya nggak ada di 4. Coba kita lihat. Limit x menuju 4 kiri dari fx. 4 dibagi 0. Benar. Tandanya dari kiri 4 ini positif 3,9 itu bayangannya. Ini negatif. Jadi min. Limit x menuju 4 kanan ini 4 dibagi 0 lagi, jadi tak hingga lagi. Tandanya dari kanan positif, ini juga positif karena x-nya lebih besar dari 4. Nah, limitnya nggak ada, nggak boleh ini. Ini limitnya harus tak hingga. Contohnya nggak boleh yang itu. Kalau salah harus kasih contoh. Ya ini salah gitu. Coba kasih contoh apa? Kenapa susah-susah? Ini aja. X kuadrat ditambah X. Limitnya kan pasti tak hingga tuh. Gx-nya X kuadrat aja. Tak hingga juga limitnya. Sorry. Menuju 4 ya? Sorry. Bukan menuju tak hingga. Salah. Contoh saya. Berarti ini aja. 1 per X kuadrat. Bukan. Supaya limitnya ada. X min 4 pangkat 2. Saya bikin selalu positif. Gx-nya. Dulu. Gx-nya saya harus tak hingga juga. Jadi bentuknya dulu. Ya, 1 ini ditambah 10 gitu. Ini akal-akalan aja yang gampang gini. Limit x mendekati 4 fx dari kiri nanti tak hingga, dari kanan juga tak hingga karena ini selalu positif yang nolnya. Limit gx menuju 4 dari kiri dan dari kanan tak hingga juga ya bilangan baiknya. Tapi limit fx min gx, fx dikurang gx kan 10 kan? 10. Limit x mendekati 4 dari fx min gx, ya konstanta kan 10 sama dengan 10, nggak 0. Itu contohnya. Nah, yang lain kalian bisa niru, yang ini bisa niru. Nomor G, betul salah? Halo? Nomor G, betul salah? Jika F kurang dari G, maka limit dari F juga kurang dari G. Nebak dulu lah, nebak. Betul salah? Betul, Pak. Betul. Salah. Betul. Betul, Pak. Salah. Nggak tahu. Coba kita lihat. Salah. Yang betul itu, jika F kurang G, maka limitnya bisa sama. Coba kita lihat contohnya ya. Saya berikan contohnya. Saya geser ke atas dulu. Kemudian yang tadi saya hapus supaya nggak memenuhi. Kita lihat. Yang F-nya kecil dari G, tapi limitnya
Ternyata bisa sama. Ini saya ambil fungsinya. Gambar dulu ya, nanti baru dikonstruksi fungsinya. Bayangannya gini. Ini yang F lebih kecil dari G. Katakan ini yang fungsi G. Di situ ini fungsi G. Fungsi F yang satunya lagi pakai warna merah. Fungsi F gini. Di sini lubang juga sama. Dan fungsi G di sini nilainya. Ini titik C-nya. Ini G, ini F gitu ya. Kita lihat di setiap titik jelas Fx lebih besar. Salah saya ngasih namanya. F-nya yang terbalik. F-nya yang lebih kecil ya. Ini yang G, ini yang F. Jelas Fx lebih kecil dari Gx ya di setiap titik. Lihat, yang merah selalu lebih bawah dari yang biru. Di titik C juga yang merah sekian, yang biru sekian, lebih kecil. Tapi limit X mendekati C dari Fx, ya katakan ini tingginya setinggi L, itu sama dengan L. Limit X mendekati C dari Gx, limitnya juga sama dengan L. Ternyata kesimpulannya sama limitnya. Bisa sama. Jadi nggak harus lebih kecil ya, bisa sama. Nyari fungsinya apa? Sendiri ya, bisa ya. Cari aja yang linear, garis lurus. Satu lagi garis lurus gitu. Yang puncaknya sama, tapi dinilai di titik C, khusus didefinisikan sendiri. Fungsinya yang aturannya 2 gitu. Ini apa? Ini bernilai berapa gitu. F dan G-nya. Nyari sendiri ya, udah dikasih gambaran gini mah gampang. Ambil aja salah satunya yang pas, misalkan min X kuadrat tambah 5. Nah, yang G-nya cari garis lurus. Ya. Jadi kalau min X kuadrat tambah 5, kan ini gitu. Di 0 khusus definisikan sekian. Satunya lagi, yang merahnya yang lebih kecil, cari aja fungsi kayak apa? Garis lurus gitu, yang juga ini bolong di sini definisikan itu. Nah, Fx kurang dari Gx nanti. Oke. Nomor H saya mau bahas. Jika F1 kecil dari 0, di 1 negatif, di 5 positif nilai Y-nya. Maka terdapat C di antara 1 dan 5, sehingga FC sama 0. Betul nggak? Benar nggak? Nomor H. Halo. Salah, Pak. Kenapa salahnya? Karena nggak dikasih tahu kalau X rentang 1 sama 5 itu. Salah, Pak. Yang kontinu bukan 15. Karena nggak dikasih tahu kalau ini salah. X rentang 1 sama 5 itu kontinu. Kalau nggak kontinu belum tentu dipenuhi ini. Gitu ya. Iya, Pak, maksudnya. F-nya belum tentu kontinu, jadi kesimpulannya belum tentu betul. Hati-hati kalau nggak kontinu, bisa aja tetap betul kesimpulannya gitu ya. Jadi kalau ada hubungan jika P maka Q, kalau jikanya dipenuhi, ya kesimpulannya pasti benar. Kalau ininya dilanggar, kesimpulannya bisa benar, bisa salah. Jangan dianggap kesimpulannya pasti salah ya. Jadi kalau nggak kontinu, titik C-nya bisa ada, bisa enggak, tapi nggak terjamin. Oke. Masih ada? Ini tadi diganti 1000 ya. Oke. Kalau tidak ada, akan saya akhiri.
Jadi kita lebih cepat 20 menit, tapi nanti kalau pas kuliah tanggung saya tambah kalian waktunya ya. Ya ditambah juga supaya kalian gak ketinggalan bahannya. Oke, saya mau hentikan dulu rekamannya.